Pertempuran besar telah dimulai dan kita juga diperlihatkan mengenai pertarungan yang akan terjadi, yaitu dari para eksekutif Brahman melawan bos dari Raghuara Tandai. Di chapter 225 telah diketahui bahwa Terano sebagai sang bos akan memimpin para anggotanya untuk berfokus melawan Brahman. Sedangkan para eksekutif Raghuara Tandai yang adalah mantan anggota geng Tenjiku akan menahan geng Kanto Manji. Dan dalam chapter tersebut kita diperlihatkan mengenai Waka, Benkei, dan Takeomi berada di depan Tyrannosaurus dan siap bertarung. Namun untuk Takeomi sepertinya akan sulit mengontrol emosinya untuk saat ini dan tidak akan bertarung dengan Terano. Jadi di video Otaku versus kali ini kita hanya akan membahas pertarungan Imaushi Wakasa dan Arashi Keizo atau Benkei melawan Tyrannosaurus. Dan siapakah menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pertarungan antara Wakasa dan Benkei melawan Tyrannosaurus sudah tak terhindarkan. Sang duo legenda Waka dan Benkei akan diperlihatkan bertarung secara habis-habisan. Sebuah kombi dari geng Black Dragon generasi pertama yang dikatakan sangat kuat dalam bertarung ini akan melakukan pertarungan besarnya. Pada chapter 225 kita diperlihatkan mengenai Waka yang mengatakan kepada Takemichi untuk menjaga sang putri dari Brahman. Kata-kata Waka ini seperti dead flag. Kemungkinan Waka benar-benar akan bertarung sampai mati-matian di sini. Karena pertempuran tiga geng sudah benar-benar di luar kendali. Banyak juga para fans yang mengatakan bahwa Waka adalah salah satu orang yang akan mati di pertarungan kali ini. Namun bukan berarti Waka akan mati melawan Terano, dan di sini kita akan membahas detail pertarungannya. Wakasa dan Benkei melawan Tyrannosaurus. Dan bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi pada pertarungan 2 melawan 1 ini? Seperti biasa kita akan nilai dari beberapa aspek antara lain aspek kekuatan, daya tahan, refleks, kelincahan, dan juga pengalaman bertarung. Untuk pertama kita akan mulai nilai dari aspek kekuatannya. Agak unik di sini karena kita akan membahas 2 lawan 1, di mana di satu sisi memiliki kekuatan dalam satu paket yang lengkap, yaitu kekuatan tendangan dan kekuatan pukulan yang luar biasa. Dan satunya lagi hanya mengandalkan badan besarnya dan pukulannya saja. Pada sisi Waka dan Benkei, kita akan diperlihatkan mode bertahan dan menyerang seperti di chapter 225. Di mana Benkei akan menahan semua serangan Terano yang datang, dan di saat Terano sedang dalam kondisi menyerang, Terano akan memiliki celah untuk diserang oleh Waka. Apalagi kita sudah melihat bagaimana Fortissimo milik Terano dihentikan dengan mudah oleh Benkei. Namun pukulan Benkei saat itu adalah pukulan yang akan diarahkan kepada Takeomi yang tak berdaya, sehingga kemungkinan serangannya tidak terlalu menggunakan kekuatan sebenarnya. Hanya pukulan normal dari Tyrannosaurus saja. Dan pada pukulan selanjutnya, Terano pasti akan memberikan pukulan yang lebih kuat kepada Benkei. Sedangkan untuk Benkei yang sebelumnya menggunakan pertahanan terkuatnya, setelah mengetahui kekuatan pukulan yang pertama dari Terano, pasti akan lebih melunakkan pertahanannya demi menjaga staminanya dan kemungkinan bisa terlempar jatuh karena pukulan Terano yang kedua. Kemudian disinilah tugas Wakasa di aspek refleks dan kelincahannya. Ketika Terano sedang disibukkan dengan mode bertahan Benkei, Wakasa akan menghilangkan dirinya dari pandangan Terano dengan cara melompat maupun berlari memutari Terano agar berada di titik buta Tyrannosaurus. Kecepatan dari Waka bukan main, apalagi jika kalian melihat halaman spoiler dari official mengenai komik selanjutnya, yaitu halaman pertarungan Waka dengan Terano, di mana Waka terlihat bisa menghindari pukulan cepat Terano dan memutar tubuhnya agar mendapatkan posisi menendang Terano yang sedang dalam posisi menyerang. Tidak hanya cepat, Waka bisa dibilang memiliki tubuh yang sangat lentur. Dan dari sini juga kita tahu bahwa ada cara lain untuk menghindari serangan Terano. Normalnya jika ada pukulan yang mengarah, mereka akan menghindar ke arah samping maupun mundur ke belakang. Namun Waka menghindar dengan masuk ke arah serangan sekaligus melakukan counter attack kepada Terano.
Waka sepertinya menguasai teknik bela diri. Dan jika Terano tidak bisa mengikuti kecepatan dari Waka, akan sulit bagi Terano memenangkan pertarungan ini. Apalagi lawannya kali ini adalah 2 orang. Disinilah daya tahan Terano diuji. Terano yang harus mengikuti kecepatan Waka dan juga menahan serangan Benkei harus memiliki stamina yang besar agar bisa memenangkan pertarungan. Sedangkan untuk Benkei dan Wakasa, yang dibebankan dengan stamina sepertinya adalah Wakasa yang harus berlari-lari dan melompat untuk bisa menyerang Terano. Sedangkan Benkei akan lebih berfokus untuk daya tahan tubuhnya jika diserang bertubi-tubi oleh Terano. Lalu bagaimana dengan pengalaman mereka bertarung? Tak perlu diragukan lagi, ketiganya memiliki pengalaman bertarung yang tinggi. Namun berbeda jika 2 lawan 1. Duo dari Waka dan Benkei akan diuntungkan di sini, apalagi keduanya sudah melakukan pertarungan bersama sejak dahulu. Jika Terano ingin memenangkan pertarungan, Terano harus bisa menganalisa cara bertarung Waka dan Benkei yang kemudian mengalahkan salah satunya terlebih dahulu. Dan tentu saja Terano harus lebih dulu mengalahkan Waka jika ingin memenangkan pertarungan kali ini. Karena Waka dalam menyerang melakukan serangan yang sangat efektif. Waka menyerang di area leher belakang dan kepala belakang Terano. Pukulan pada kepala ini dapat beresiko menimbulkan cedera kepada Terano maupun cedera pada daerah tulang-tulang leher yang mana terdapat bagian dari batang otak yang sangat vital dan dapat bermanifestasi menjadi perdarahan dalam tulang tengkorak yang mana perdarahan ini semakin lama akan semakin luas dan bisa menekan jaringan otak sehingga menimbulkan berbagai gejala neurologis seperti muntah hingga penurunan kesadaran. Jadi jika Terano tidak bisa mengalahkan Waka terlebih dahulu, kesempatan Terano untuk menang cukup rendah. Nah, dari pembahasan ini, bagaimana menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan? Apakah Terano bisa menahan Waka dan bisa mengalahkan mereka berdua? Atau Waka dan Benkei akan dengan mudah mengalahkan Terano? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar serta alasan kenapa karakter tersebut bisa menang. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.